Halo, selamat datang kembali di channel Junior Dev dan kali ini kita akan belajar tentang entities, simbol, karakter set, dan URL encode. Entities adalah karakter lain yang tidak tersedia di keyboard atau cadangan di HTML yang bisa diganti dengan entities karakter. Jadi, entities itu adalah karakter-karakter lain yang tidak tersedia di keyboard dan disimpan oleh encoder misalkan di HTML atau misalkan kalau Windows itu ya encodernya font Windows. Dan eh, entities ini tidak tersedia di keyboard karena kalau misalkan semua entities itu tersedia di keyboard akan menyulitkan pengguna. Jadi nanti tombol keyboard akan sangat banyak, jadi tidak mungkin dimasukkan ke keyboard semua. Dan entities itu biasanya berbentuk suatu misalkan bentuk gambar misalkan panah atau mungkin simbol-simbol yang tidak biasa digunakan seperti itu. Sintak entities ada beberapa karakter seperti kurung sudut ini ya. Itu less than dan greater than akan berpengaruh ke tag HTML. Jadi misalkan kita menggunakan dua tanda ini, maka itu akan berpengaruh ke tag HTML. Karena kenapa? Tag HTML sudah menggunakan dua karakter tersebut. Jadi misalkan seperti ini. Ketika saya menggunakan H1, kemudian saya ingin menuliskan di sini tanda seperti ini akan berpengaruh ke HTML. Karena HTML sudah menggunakan tanda ini. Walaupun sebenarnya ini bisa dijalankan di browser dan tidak berpengaruh, tapi kalau misalkan kita sudah mengaplikasikan ke pemrograman yang lebih rumit, hal ini akan sangat berpengaruh dan bisa merusak tampilan dari HTML. Sintaks dari entities itu seperti ini, yaitu tanda dan, kemudian nama entitas, kemudian titik koma, atau tanda dan pagar, kemudian nomor entitas titik koma. Jadi perbedaannya ada dua, kita bisa pilih, yaitu menggunakan nama entitas atau nomor entitas. Kalau nama entitas menggunakan tanda dan, kemudian nama entitas, kemudian titik koma. Kalau misalkan kita ingin menggunakan nomor, maka dan, kemudian pagar, kemudian nomor entitasnya, kemudian titik koma. Untuk beberapa hal, nomor entitas itu lebih diprioritaskan karena mungkin beberapa browser lebih memprioritaskan nama entitas. Jadi ada juga beberapa entitas yang tidak mempunyai nama entitas. Jadi kita bisa memanggilnya dengan nomor entitas saja. Tapi untuk umumnya menggunakan nama entitas karena nama entitas lebih mudah diingat. Kemudian entitas bersifat case sensitif. Jadi kalau misalkan kita menggunakan seperti ini, copy ini walaupun di browser itu mungkin bisa ditampilkan ya, beberapa browser mungkin menampilkan benar, tapi sebenarnya ini tidak bagus karena sebenarnya entitas itu huruf kecil seperti ini. Misalkan ini untuk copyright, tanda copyright seperti itu. Kemudian untuk contoh entitas itu antara adalah yang biasa digunakan ya NBSB, non-breaking space, yaitu spasi nyata, yaitu berupa spasi yang tidak di-generate oleh HTML. Jadi kalau misalkan kita biasanya di pertemuan yang sebelumnya kita mencontohkan kita menggunakan banyak spasi misalkan di paragraf tanpa tag pre itu, maka spasinya tidak dihitung walaupun banyak, tapi spasinya hanya dihitung satu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan NBSP seperti ini, nanti spasinya akan nyata. Contoh
Misal kita menggunakan copy saja, kemudian kita ingin menggunakan hello. Walaupun saya spasi seperti ini banyak, nanti hasilnya akan dia tidak terhitung untuk spasinya. Kita reload. Nah, tetap seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan NBSP, kita kopas seperti ini, maka spasinya akan terlihat. Nah, seperti ini. Nah, untuk tanda kurung siku ini, plus ini, maka kita gunakan LT. Seperti ini. Kemudian kalau ingin menggunakan tanda grid, ini menjadi GT. Misalkan ini H1. Kemudian ini menggunakan GT. Kita coba. Nah, jadinya seperti ini. Jadi untuk beberapa pemrograman, kalau misalkan kita sudah mengaplikasikan di bahasa pemrograman, biasanya lebih rumit, maka mungkin di suatu keadaan tertentu kita diharuskan menggunakan entitas seperti itu. Jadi agar tidak rancu ke kodenya, jadi kita gunakan ke entitas. Kemudian untuk tanda dan itu menggunakan ampersand. Ini seperti ini. Kemudian copyright dan lain sebagainya. Ada lagi kalau misalkan kita menggunakan beberapa karakter yang tidak umum seperti mata uang, kita contohkan menggunakan sen. Kalau misalkan kita menggunakan sen, maka seperti ini. Terus kalau misalkan ada yen, kemudian ada juga pound sterling ya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita reload, jadi seperti ini. Tanda ini untuk tanda sen, kemudian ini untuk yen, mata uang Jepang, kemudian pound sterling. Nah, untuk menggunakan nomor entitas, contoh untuk spasi, kita gunakan tanda dan pagar 160. Itu untuk spasi. Kalau misalkan kita kopas seperti ini, kemudian ini kasih hello lagi. Nah, maka akan sama seperti spasi. Kemudian untuk less than, misalkan menggunakan tanda dan kemudian pagar 60. Misalkan ini untuk table, misalkan contoh. Kemudian untuk greater than itu menggunakan 62. Nah, ini untuk nomor. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa membukanya beberapa karakter itu di sini. Di halaman htmlarrows.com seperti ini, dan nanti kalian bisa dapatkan simbol-simbol yang kalian butuhkan, misalkan untuk matematis bisa menggunakan ini. Contoh, kalau misalkan entitas menggunakan plus, kemudian minus, times, dan lain sebagainya, ini untuk kode angkanya.
Kemudian ada juga yang namanya diacritical marks, yaitu kita bisa menambahkan tanda ke sebuah huruf yang tidak tersedia di karakter. Posisi tanda bisa di bawah, di atas, atau di antara dua huruf. Contoh dari diacritical marks seperti ini. Jadi beberapa karakter itu biasanya ditulis di bahasa, misalkan di Turki, bahasa mungkin apa ya, Jerman seperti itu. Beberapa bahasa itu menggunakan tanda seperti ini. Tanda seperti ini. Jadi O di atasnya ada tanda seperti ini, kemudian A. Jadi kalau misalkan kita menggabungkan tanda seperti ini, jadi tanda petik atas ini dan karakter A bila digabungkan ditulis seperti ini. A dan pagar 768 seperti ini. Contoh kalau misalkan kita ingin kita gunakan yang bawahnya, misalkan ini kita buat paragraf baru. Dan misalkan ini saya ingin kondangan. Contohnya seperti itu. Kalau misalkan saya ini hanya ingin kita ganti, maka kita bisa menggantinya dengan A, kemudian dan pagar 768, maka dia akan ada petiknya. Contoh. Nah, jadi seperti ini, ada petiknya. Coba kita ganti agar lebih besar, misalkan menggunakan H1. Nah, jadi seperti ini, ada petiknya. Kemudian kalau misalkan A itu petiknya jadi lain, misalkan di A ini, maka kita ganti menjadi dan pagar 769 seperti ini. Kemudian kita ingin mengganti misalkan O ini kita gunakan tanda seperti apa ya, infinity gitu. O nya gitu kita tambahkan dan kemudian pagar 770. Oh ya, titik koma. Nah, jadi seperti ini. Nah, buat teman-teman yang belum mengetahui diacritical marks ini, silahkan googling diacritical marks HTML dan kalian bisa dapatkan diacritical marks yang kalian inginkan. Kemudian kita akan belajar tentang simbol. Simbol adalah salah satu entitas yang mempunyai bentuk tertentu. Biasanya digunakan untuk matematis, teknikal, atau mata uang. Tadi contohnya kita juga menggunakan mata uang tadi ya, yen seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi add for all, kemudian isin, sum, empty, nabla, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita sudah masuk ke rumus matematis atau fisika, kimia, kita menggunakan tanda-tanda seperti ini. Contoh kita akan praktekkan. Di sini saya ingin membuat H1 lagi. Misalkan saya ingin membuat tanda nabla, kemudian ada tanda elemen of, jadi menggunakan isin, kemudian tanda n array atau summary, itu menggunakan sum seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ada beberapa tanda yang bisa digunakan di sini dan
Kalian bisa cari tanda itu misalkan di halaman HTML Hero Match seperti ini, atau mungkin bisa di simbol seperti ini. Nah, di sini sangat banyak tanda-tandanya, mulai dari paragraph sign, section sign, dan lain sebagainya. Kalian bisa pilih, dan nanti misalkan tanda ini saya ingin menggunakan tanda mana ya, Euler constant. Misal saya ingin menggunakan, di sini tidak ada nama entitasnya, jadi kita bisa menggunakan yang namanya Euler constant. Jadi seperti ini, misalkan copy ininya. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan kita ingin menggunakan care of seperti ini, maka kita cukup gunakan saja namanya. Nah, jadi seperti ini. Dan nanti kalian bisa coba sendiri ya, beberapa karakter atau simbol ini kalian bisa coba sendiri. Ya, dan di sini itu adalah ada beberapa pengertian ya. Dan untuk menggunakan tanda untuk Unicode, kita bisa menggunakan ini, eh, kode ini. Kemudian untuk hex code kita menggunakan ini, kemudian untuk HTML code kita menggunakan ini, untuk HTML entities kita menggunakan ini. Kemudian kita bisa menerapkannya ke CSS. CSS kita menggunakan tanda ini. Dan untuk CSS ini kita bahas di pertemuan yang akan datang, di pertemuan tutorial CSS. Dan untuk yang kali ini kita cukup menggunakan ini aja ya, HTML code dan HTML entities ini namanya. Kemudian kita akan belajar tentang karakter set. Agar menampilkan halaman HTML secara benar, browser harus tahu set karakter atau karakter encoding yang digunakan. Jadi browser itu mempunyai encoding tertentu yang akan merender karakter itu agar bisa ditampilkan di browser secara benar. Dan beberapa karakter set itu jenisnya ada banyak, tapi yang umum kita akan bahas di sini ada beberapa. Kemudian itu dimanfaatkan oleh browser, dan browser itu perkembangan dari tahun ke tahun ini selalu mempertimbangkan untuk menggunakan karakter set yang berbeda. Dan karakter set itu biasanya selalu mengikuti kemajuan dari zaman. Kalau misalkan untuk karakter set ada bahasa tertentu, nanti akan didukung. Yang pertama ini adalah ASCII, adalah karakter standar pertama. Jadi ASCII ini adalah standar karakter set yang pertama digunakan di browser. Dan terdapat 127 karakter alfanumerik yang berbeda yang dapat digunakan di internet. Jadi ada 127 karakter alfanumerik. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan alfanumerik itu adalah gabungan huruf dan simbol dan angka. Tapi sangat terbatas karena hanya 127 karakter. ASCII didukung angka 0 sampai 9, kemudian huruf Inggris A sampai Z, ya kita tahu ya, dan beberapa karakter khusus seperti tanda apa ini namanya, untung ya, kemudian dolar, plus minus, kurung buka kurung tutup, dan sebagainya.
Kemudian karakter set yang selanjutnya yaitu ANSI atau Windows 1252 adalah karakter set asli Windows. Ini biasanya digunakan di Windows, tapi browser untuk yang versi yang selanjutnya setelah ACI itu menggunakan ANSI. Dan ini mendukung 256 kode karakter yang berbeda. Jadi kalau misalkan ASCII tadi hanya 127, ANSI itu sudah menggunakan 256 kode karakter. Kemudian ada juga ISO 88591 adalah karakter default untuk HTML4. Jadi ini sudah lebih maju lagi, tapi ini untuk HTML4 saja. Karena kita sudah menggunakan HTML5, kita menggunakan karakter set yang lain. Dan ini juga mendukung 256 kode karakter yang berbeda. Kemudian ada lagi UTF-8, yakni karakter code yang kita gunakan di HTML5. Karena ANSI dan ISO yang terbatas, pengkodean karakter default diubah menjadi UTF-8. UTF-8 atau biasa disebut Unicode mencakup hampir semua karakter dan simbol di dunia. Jadi ini sudah bisa dikatakan sebagai karakter set yang ultimate yang kita pakai sekarang. Jadi mungkin untuk kedepannya akan ada karakter set lagi yang lebih banyak lagi mensupport karakter, tapi untuk saat ini kita menggunakan UTF-8 di HTML5. Kemungkinan untuk HTML6 mungkin akan menggunakan karakter set yang berbeda. Kemudian untuk atribut karakter set untuk HTML4 kita bisa menggunakan meta HTTP equif, content type, kemudian content, text HTML, karakter ISO 88591. Nah, ini untuk HTML4. Kemudian untuk HTML5 kita menggunakan meta charset UTF-8. Contohnya seperti ini. Karena saya menggunakan HTML5, maka saya menggunakan meta dengan karakter set UTF-8. Kalau misalkan kita ingin menggunakan ini misalkan kita komen aja. Misalkan kita ingin menggunakan yang versi HTML4, maka kita menggunakan meta HTTP equif, kemudian content type, content, kemudian text HTML, charset ISO, kemudian 88591 seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan HTML4. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk HTML5 dan ini untuk HTML4. Jika browser mendeteksi ISO 8859i di halaman web, standarnya akan diubah ke ANSI. Karena ANSI identik dengan ISO 88591. Kecuali bahwa ANSI memiliki 32 karakter tambahan. Untuk mengetahui lebih tentang karakter set, silakan kunjungi link www.3schools.com kemudian /html kemudian html karakter set ASP. Di sini saya sudah membuka. Di sini ada yang bisa kita pelajari untuk karakter set di website W3Schools. Seperti ini. Dan bisa kalian coba sendiri nanti. Nah, di sini ada beberapa karakter yang mungkin tidak didukung. Nah, seperti ini yang kosong ini berarti tidak didukung oleh
misalkan untuk UTF atau mungkin yang lain, bisa kalian bandingkan sendiri ya. Kemudian kita akan membahas tentang sintaks dari URL. URL itu yang pertama adalah skema. Yang kita harus pelajari itu adalah skema. Skema dari website pada umumnya menggunakan HTTP atau HTTPS atau FTP atau file. Nanti kan kita akan bahas. Kemudian prefix biasanya menggunakan www atau kemudian adalah domain, nama domain, misalkan websiteku.com. Kemudian port, biasanya port itu mengarah ke lokalnya dari hosting atau server sana, itu adalah 80 biasanya. Kemudian untuk path itu biasanya untuk folder atau penamaan dari suatu alamat. Kemudian ini untuk nama file. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan misalkan username dan password, dan biasanya ini digunakan untuk kalau misalkan kita main Git ya, main Git atau mungkin kita bermain di server atau hosting, kita biasanya menggunakan ini username password at website.com, kemudian HTML home HTML seperti ini contohnya. Kemudian kita mengenal skema dari URL, yaitu antara lain adalah HTTP, kemudian HTTPS, kemudian FTP dan file. Untuk HTTP ini itu adalah protokol umum yang digunakan untuk URL. Kemudian untuk HTTPS ini digunakan untuk HTTP yang secure. Biasanya ini sudah ada sertifikasi tertentu. Kemudian untuk FTP itu adalah file transfer langsung, biasanya tanpa menggunakan halaman web, itu dia sudah bisa menampilkan file-file tertentu. Jadi istilahnya bisa disebut share file seperti itu. Kemudian file itu untuk mengakses halaman suatu halaman atau file itu di lokal komputer kita. Contohnya seperti ini. Untuk HTTP, contoh untuk halaman menggunakan protokol HTTP seperti ini. Jadi dia tidak menggunakan HTTPS ya. Jadi tidak menggunakan yang namanya secure. Kalau misalkan kita ke Google, kita akan mengakses HTTPS seperti ini. Karena di sini ada yang namanya verification dan secure. Dan biasanya ini adalah dienkripsi. Kemudian untuk FTP, contoh yang saya gunakan ini adalah FTP dari gunadarma.ac.id. Di sana kalian bisa langsung mengakses file-file yang disediakan di-share oleh file transfer protokol oleh Gunadarma AC.id. Dan biasanya di hosting itu sudah ada. Jadi kalian misalkan di sini sudah terupload yang namanya file-file PDF seperti ini, bisa kalian lihat download langsung tanpa harus mengklik link-link ke menuju mana-mana gitu, tidak usah. Jadi kalau misalkan kita sudah menggunakan FTP, jadi lebih mudah seperti ini. Jadi istilahnya ini adalah kita langsung mengakses komputer di suatu server tertentu. Dan kalau misalkan kita ingin mengetahui tentang file atau protokol file seperti ini, maka file ini maksudnya adalah mengakses ke lokal komputer kita. Contoh misalkan kita ingin mengakses halaman lain, maka kita bisa menemukan misalkan image seperti ini, kemudian kita buka contoh seperti itu. Dan kalau misalkan kita ingin membuka halaman lain seperti ini, jadi tinggal menuju ke folder tersebut.
Jadi yang nama filenya tadi dihapus. Contoh seperti itu. Kita kembali lagi ke entities seperti ini. URL encode, URL hanya dapat dikirim melalui internet menggunakan ASCII karakter setnya. Jika URL berisi karakter di luar ASCII, URL harus diubah. Jadi URL itu kalau misalkan dia menggunakan karakter-karakter, misalkan menggunakan UTF-8, maka akan diubah ke ASCII dengan mengganti karakter non ASCII dengan tanda persen seperti ini. Kemudian diikuti dengan digit heksadesimal. URL tidak boleh berisi spasi. URL encoding biasanya menggantikan spasi dengan plus, kemudian tandanya seperti itu, atau menggunakan pagar persen 20. Untuk mengetahui lebih tentang URL encode, silakan kunjungi link www schools kemudian .com kemudian HTML URL encode. Jadi kalau misalkan kita sering menggunakan W3 Schools, kita menggunakan URL encode, maka kunjungi alamat ini. Di sini kalian bisa dapatkan hal-hal yang lebih detail tentang URL encode. Seperti ini. Nah, di sini ada beberapa contoh dari encoding dari browser. Kalau misalkan kita menggunakan ini ya, tanda ini ya, contohnya seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan contoh kita akan menggunakan Google. Jadi misalkan hello world, kemudian lirik seperti ini. Maka seperti yang kita ketahui bersama di URL ini tandanya akan diubah. Misalkan contoh seperti persen 2B, kemudian persen 2B untuk plus seperti ini. Dan kalau misalkan spasi diubah ke plus seperti ini. Nah, kalian bisa nanti contoh kalian bisa menggunakan ini ya, try it yourself, kemudian di submit seperti apa hasilnya. Nah, kalau misalkan browser akan menampilkan hello, kemudian plus untuk spasi, kemudian tadi apa, kemudian pagar apa persen seperti ini, dan ini akan terlihat di browser halaman ini ya, maka harusnya ditampilkan seperti ini. Oke, untuk latihannya silahkan mempraktekkan entities, kemudian juga mempraktekkan dari URL encode. Referensi dari materi kita ini dari w3schools.com, kemudian freeformatter.com, kemudian dev.www.org, kemudian htmlarrows.com. Untuk video sebelumnya adalah ini head dan JavaScript HTML, kemudian iframe dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau misalkan belum mengikuti video yang sebelumnya, bisa kalian buka di channel Junior Dev dan bisa kalian pelajari untuk misalkan HTML head dan JavaScript, kemudian iframe, kemudian responsive website, layout dan lain sebagainya. Untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang HTML form, yaitu tag dan HTML, tag dan elemen, kemudian HTML form untuk tipe input dan atribut. Jangan lupa untuk follow channel Junior Dev dan follow juga untuk fanpage-nya yaitu Junior Dev Indonesia, kemudian Twitter @hello_juniordev, kemudian
subscribe juga channelnya di Junior Dev YouTube ya. Kemudian Instagram Junior Dev Indonesia, kemudian email @hellojuniordev@gmail.com. Jangan lupa ya subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silakan kirim komentar di bawah ini. Kamu bisa mengirim foto nama kamu, akun FB atau Twitter atau Instagram dan skill kamu di dunia komputer ke email hellojuniordev@gmail.com dengan subjek mailtime, dan nanti nama kalian semua akan aku cantumkan di video kenalan sahabat junior yang bakal rilis tiap minggu atau berkala. Untuk pertemuan kali ini jangan lupa untuk dipraktekkan dan share video-videonya, dan akhirnya terima kasih.